Cephalon sama cortex cerebri. Udah pernah baca-baca embriologinya SSP nggak? Nah? Oke, kita ke embriologinya dulu. Nah, jadi si SSP itu dia kan pada perkembangan embrio fasenya gastrula. Jadi waktu gastrulasi kan dia ada tiga lapisan apa namanya, embrional. Jadi ada yang ectoderm, ada yang mesoderm, sama endoderm. Kalau SSP itu dia terbentuk dari yang ecto, meso, endo, yang ecto, yang ini ya. Jadi itu waktu dia jadi ectoderm itu nanti dia ada dia itu membentuk namanya neural plate. Jadi dia proliferasi dari si ectoderm. Ini kira-kira itu hari ke-17 kalau nggak salah. Hari ke-17 ada neural plate yang warna hijau. Dan jadi ini kalau dari atas, kalau misalnya dia dipotong, dia bentuknya kayak gini. Nah, terus habis itu hari ke-18 besokannya itu dia ada yang namanya neural roof. Jadi dia kayak disedot ke dalam gitu. Terus dia menebal sama yang peninggian di kanan kirinya namanya neural fold. Terus habis itu nanti si neural fold itu dia fusi ke atas ini, akhirnya neural groove-nya masuk membentuk namanya neural tube. Dan neural tube itu hari ke-21. Terus habis itu di neural tube itu kan nanti dia pertamanya tuh dia yang tengah dulu ya, yang gabung. Terus nanti baru yang atas atau yang bawah. Nah, yang atas itu namanya anterior neurophore namanya. Anterior neurophore ini yang bagian kranial, yang bagian caudal namanya posterior neurophore. Nah, itu nanti yang bakal ketutup duluan itu yang atas. Jadi hari ke-24 atau 25, yang sedang yang bawah itu 2 hari atau 3 hari setelahnya itu baru tutup. Nah, terus abis itu ada juga di sini yang yaitu ada diferensiasi sel yang bakal membentuk namanya neural crest atau crista neuralis. Nanti dia bisa migrasi jadi sel-sel ini apa namanya, melanosit di kulit, terus habis itu di medula adrenal jadi kromafin, terus di mana lagi ya, di ini kalau kalian masih ingat di enterik apa namanya, sarafnya enterik ada plexus orbah, plexus Meissner, masih ingat? Ya, pokoknya itu ya, itu juga dari ectoderm. Oke, terus habis itu si penutupannya ini, penutupan dari apa neural tube itu dia butuh yang namanya zat apa namanya, asam folat. Oke, nah terus itu tadi itu namanya neurulasi. Nah, di sini minggu ke-3 sampai ke-4 ini udah masuk ke fase vesikulasi. Jadi membentuk vesikel primer. Jadi vesikel primer ada 3 ya, ada mesencephalon, sama romencephalon. Nah, terus abis itu di minggu ke-5 mesencephalon ini dia berkembang menjadi telencephalon sama diencephalon. Telencephalon nanti bakalnya jadi cerebrum. Kalau diencephalon jadi thalamus, subthalamus, epithalamus, hipotalamus gitu ya. Terus habis itu yang mesencephalon tetap jadi mesencephalon, yang romencephalon dia jadi metencephalon sama melencephalon. Yang metencephalon dia berkembangnya jadi bukan sama cerebellum, terus yang melencephalon jadi medula oblongata. Itu ini yang bagian dindingnya. Kalau yang bagian kavitasnya itu yang kalau kalian masih ingat sirkulasinya LCS kan dia ada ventrikelnya ya. Jadi sistem ventrikulusnya itu dia ada lateral ventricle di sini, terus habis itu ada yang ventriculus tertius, terus habis itu ada aqueductus mesencephaly. Aqueductus mesencephaly itu kan dia setinggi mesencephalon ya, jadi dia menyempit gitu. Terus habis itu ada yang ventriculus quartus. Nah, terus kalau misalnya dia itu iya, ada neural tube defect. Jadi kalau misalnya waktu kehamilan itu dia kurang asam folat, itu dia bisa ada defect dari penutupan neural tube-nya. Kalau misalnya yang gagal nutup itu yang bagian anterior, yang neurophore anterior, dia bisa jadi anencefali. Jadi encephalon itu dia nggak kebentuk. Terus bisa jadi ada yang encephalocal, jadi dia kayak herniasi gitu. Akhirnya SSP-nya keluar dari kraniumnya. Terus ini
Kalau misalnya yang nggak nutup itu yang bagian posterior, jadi ada spina bifida. Terus ada yang oculta, terus ada yang meningal sama meningal. Kalau yang meningal berarti meningnya dia ikut keluar, jadi di sini LCS-nya, meningisnya dia ikut keluar. Kalau yang meningal berarti mielo itu kan dia dari mielum ya, dari apa tuh tadi? Melencephalon sama melencephalon. Nah, melencephalonnya dia keluar, jadi di sini ada nervus spinalisnya juga di dalam. Kenapa? Spina bifida itu ini loh. Jadi vertebranya itu dia nggak terbentuk sempurna. Jadi dia kan yang oculta itu dia ininya masih intak. Jadi dia itu kalau yang kayak gini itu dia biasanya asimptomatik. Cuma biasanya di belakang kukunya tuh dia ditumbuhi rambut. Kayak itu. Jadi ini spina bifida itu maksudnya ininya. Terus ini jenisnya. Ingat-ingat ya. Oke, terus kita lanjut ke cerebrum. Nah, cerebrum itu ini ya, bagian encephalon paling besar, terus di fossa cranii anterior sama media. Terus ada dua hemisfer, ada kanan sama kiri, dipisahkan oleh visura sama visura longitudinalis cerebri. Terus habis itu dihubungkan oleh corpus callosum di bagian dalamnya. Jadi corpus callosum itu dia yang substansia alba ini ya, menghubungkan hemisfer kanan sama kiri di bagian dalam. Oke, terus habis itu ada cortex cerebri. Jadi cortex cerebri itu dia yang bagian paling luarnya. Terus habis itu dia ada cekungan ke atas sama cekungan ke bawah. Yang ke atas namanya virus, yang ke bawah sulcus. Kalau sulcus yang besar namanya visura. Oke, terus lobusnya sekarang ada 6 ya, ada frontal, parietal, temporal, occipital, limbicus sama insula. Oke, kita ke yang ini apa ini? Sulcus sama visuranya dulu. Jadi kan si lobus itu dia dibagi oleh visura sama sulcus yang besar. Ada sulcus centralis itu yang kelihatan ya, yang ini ya. Nih, sulcus centralis memisahkan antara lobus frontal sama parietal. Terus habis itu sulcus lateralis sylvii yang ini memisahkan temporal sama parietal dan frontal. Terus sulcus parieto-occipital ya berarti kayak namanya ya, berarti memisahkan parietal sama occipital. Kalau sulcus calcarina itu tempat visual primer. Yang ini ya. Jadi dia ada di bagian medial dari lobus occipital yang garis ini loh. Garis ini. Yang sulcus calcarina. Terus abis itu ke gyrus sama sulcusnya. Gyrus sama sulcus di lobus frontalis. Jadi lobus frontalis itu dia ada 4 gyrus sama 3 sulcus. Jadi yang pertama ada sulcus, kan dia dipisahkan sama parietal oleh sulcus centralis. Berarti gyrus di depannya namanya gyrus precentralis. Terus abis itu ada yang gyrus agak jelas ya. Pakai gambarnya ada yang gyrus frontalis superior, ada yang medius sama yang inferior. Nah mereka yang bertiga itu dipisahkan oleh sulcus frontalis superior sama inferior. Terus kalau parietalis gyrusnya ada 3, sulcusnya ada 2. Ya gyrusnya itu ada yang postcentralis itu yang ini. Terus habis itu ada yang lobulus atau gyrus parietalis superior sama yang inferior, dipisahkan oleh sulcus parietal. Terus ke lobus yang temporal. Kalau temporal itu gyrusnya ada 3. Iya benar. Gyrusnya ada 3, sulcusnya ada 2. Gampang ya ingat ya kalau yang temporal ini. Jadi temporal superior, medius sama inferior. Sulcusnya berarti yang superior sama yang inferior. Itu aja. Kalau occipital itu ini jarang keluar. Pokoknya diingat aja kalau dia gyrusnya ada 2, ada yang superior sama yang inferior. Terus ke lobus limbicus. Lobus limbicus itu dia ada di atasnya
callosum, kan ini corpus callosum. Nah, lobus limbicus itu yang ini. Jadi dia itu disusun dari virus cimuli ya, ini virus cimuli. Terus habis itu ada virus yang parahippocampal di sini. Terus habis itu ada area subcalosi itu yang sebelah sini. Sama ada formatio hippocampi. Formatio hippocampi itu yang jadi ada fornixnya, terus habis itu ada virus dentatus, sama ada ulmus. Ulmus apa ya? Ada nomilari, sorry. Oke, terus abis itu ke lobus insula. Kalau lobus insula itu dia nggak kelihatan ya dari sini. Jadi dia itu ada di dasarnya si sulcus lateral sylvii. Gitu. Dia di dalamnya. Terus habis itu dia strukturnya itu ada yang gyrus yang longus yang sebelah sini, sama ada gyrus yang brevis. Terus dia dipisahkan oleh sulcus centralis insula. Terus abis itu ada sulcus circularis. Kalau sulcus circularis itu yang mengelilingi gyrusnya. Sama ada limen insula itu ujungnya. Ya, sampai sini dulu ada yang tanyakan? Gyrus sama sulcus? Enggak ya? Oke, kita lanjut ke area Brodmann. Ini area Brodmann ini harus hafal ya, sering ditanyain soalnya. Sama tempat-tempatnya, sama gyrusnya di mana, masuk lobus apa itu juga harus dihafalin. Jadi yang pertama area motorik primer, itu area nomor 4. Itu namanya gyrus apa? Presentalis. Lobusnya? Lobus frontalis. Kalau misalnya ada lesi di situ, apa yang terjadi? Paresis itu dia kelemahan ya, kelemahan anggota gerakan, dia tempatnya motorik primer. Kalau yang motorik sekunder, area 6 lobus apa? Lobus frontalis. Kalau misalnya ada lesi, apraksia. Tahu apraksia? Apraksia itu dia sulit apa ya? Gejalanya itu dia sulit melakukan kegiatan sehari-hari, ngikat sepatu, mancingin baju gitu. Tapi dia bisa gerak. Tuh. Terus abis itu sensorik primer. Sensorik primer di somatosensorik area 312. Itu namanya gyrus apa? Pos centralis, lobus apa? Parietal. Kalau misalnya lesi di situ ada gangguan taktil, kesemutan gitu. Terus nih yang penting itu ada yang Broca sama Wernicke, ini harus diingat-ingat banget ya. Kalau yang Broca itu berarti bicara motorik atau sensorik? Motorik. Kalau misalnya dia ada lesi, afasia motorik. Kalau yang sensorik area berapa? 9, 40, 22. Kalau misalnya ada lesi, ada afasia sensorik. Apa bedanya afasia sensorik sama motorik? Motorik itu ngerti tapi nggak bisa ngucapin, sensorik nggak ngerti tapi bisa ngucapin. Iya, jadi kalau yang afasia motorik itu berarti dia itu ngomongnya lancar, ngomongnya fluent, cuma dia nggak komprehensif, jadi dia ngomong apa nggak tahu, nggak nyambung gitu loh. Terus kalau itu apa tadi aku bilang apa? Motorik ya, berarti dia nggak fluent, cuma dia paham. Jadi dia karena emang dianya nggak bisa ngomong, si motoriknya yang terganggu. Kalau misalnya yang sensorik berarti dia nggak paham tapi ngomong aja terus nggak tahu itu isinya apa gitu ya. Itu yang sensorik atau namanya reseptif. Terus kalau yang auditory primer, auditory primer 4142. Kalau 17 itu apa? Visual. Oke, terus lagi kalau 4142, kalau misalnya lesi berarti ada penurunan pendengaran, ada SNHL ya, sensory neural hearing loss. Terus visual primer tadi 17. Kalau 17-nya lesi, ya gangguan belah apa namanya? Hemi anopsia homonim. Hemi anopsia homonim kolateral. Jadi dia itu kalau yang jaris penglihatan itu ada nggak sih yang PPT? Kalau misalnya lesi di sini dia, nah itu. Kalau misalnya dia lesinya itu yang
ada di korteks cerebri itu dia mirip, hasilnya itu bakal mirip sama lesi di traktus optikusnya. Jadi kalau di traktus optikus kan dia kalau misalnya lesi yang sebelah kanan dia bakal nggak bisa lihat sisi yang sebelah kiri, tapi dua-duanya. Jadi namanya hemianopsia homonim kolateral. Tuh. Terus kalau misalnya area yang visual sekunder, kalau lesi di situ namanya anoksia visual. Anoksia visual itu bisa lihat, cuma dia nggak bisa menamai benda. Tuh ya. Lagi ya. Udah. Nah terus yang ini itu dia homunculus cerebri ya. Jadi dia kayak bagian-bagian korteks yang dia ngatur bagian-bagian yang di situ. Ini yang motorik, ini yang sensorik ya. Jadi dia kalau misalnya buat sensor kaki itu gimana, hip, trunk, neck, head, bla 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 itu bisa dari sini. Tapi kayaknya nggak keluar deh, jarang keluar. Ini juga kenapa kita itu kan di sini si jari sama telapak tangan itu kan dia areanya banyak ya. Jadi dia itu kayak reseptornya itu kita kayak bisa bedain misalnya ada dingin atau permukaan halus kasar itu dia lebih sensitif. Sedangkan kalau yang di punggung ya yang di trunk itu dia lebih sedikit areanya, jadi dia nggak terlalu gimana ya, kayak ini aku mau bilang apa sih, yang kalau misalnya disentuhin misalnya di titik mana itu dia nggak mesti tahu, nggak kayak yang di tangan gitu, karena dia emang pengaturannya di otak itu areanya sedikit gitu. Nah, ini dihafalin ya, hafalin. Oke. Udah, itu aja. Makasih, Pak.